Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia ibu bapak semua. Bertemu kembali dengan saya Atin Supriyatin SPD SD dalam kesimpulan dan refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara tugas 1.1.A.8 koneksi antar materi kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan, nama lengkap saya Atin Supriyatin SPD SD, calon guru penggerak angkatan 9. Saya bertugas di SDN 3 Celuduk Lor, Kecamatan Celuduk, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Ibu bapak pejuang pendidikan, kita tahu bahwa sejak tahun 1922 Ki Hajar Dewantara sudah mengenalkan pendidikan yang berpusat pada siswa. Filosofi Ki Hajar Dewantara adalah student center, istilah yang beliau pergunakan dalam berhamba kepada sang anak. Metode yang berhamba pada sang anak adalah metode Among yang tercermin dalam semboyan Tutwuri Handayani. Sementara pengertian sistem Among menurut Ki Hajar Dewantara adalah memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk belajar mengenai sesuatu yang baik berdasarkan pengalamannya sendiri. Untuk dapat menjawab tugas 1.1.A.8, maka saya harus menjawab 3 pertanyaan pemantik. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Untuk menjawab pertanyaan pertama, apa yang Anda percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1? Yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 yaitu guru mendominasi kegiatan pembelajaran, guru merupakan pusat pengetahuan atau sumber belajar satu-satunya, pembelajaran sangat terpaku pada nilai ketuntasan minimal atau KKM, pembelajaran lebih mengutamakan aspek kognitif, guru kurang memahami karakter dan potensi setiap peserta didik, dan siswa kurang bersemangat dalam belajar di kelas. Namun setelah saya mempelajari modul ini, tentunya ada hal yang berubah sesuai dengan pertanyaan yang kedua. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, tentunya saya mengetahui bahwa kegiatan pembelajaran berpihak pada murid atau student center. Sumber belajar bisa berasal dari mana saja, yaitu buku, murid, pengalaman, lingkungan, dan lainnya. Pembelajaran tidak terpaku pada nilai KKM, akan tetapi lebih mengutamakan kebahagiaan murid. Pembelajaran mencakup aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, budaya, dan sosial. Guru lebih memahami karakter dan potensi muridnya, dan siswa lebih semangat mengikuti pembelajaran. Bapak Ibu guru yang bahagia, kita lanjut pada pertanyaan pemantik yang ketiga. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Tentunya dengan cara mengemas pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif, menerapkan konsep merdeka belajar dengan menggunakan sistem Among, yaitu guru harus menuntun bukan menuntut. Kemudian menanamkan aspek budi pekerti dalam setiap pembelajaran, mengenalkan siswa pada kearifan lokal budaya, mengadakan gelar karya P5, dan menggali karakteristik dan keunikan setiap siswa. Tentunya masih banyak hal-hal lain yang dapat kita terapkan dalam pembelajaran sehari-hari di kelas. Setelah saya mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1, saya dapat menyimpulkan bahwa pendidik harus mengutamakan kebutuhan murid atau berhamba pada murid. Pendidik haruslah menuntun bukan menuntut atau disebut sistem Among, dan pendidik harus memperlakukan murid sesuai dengan karakternya, yaitu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Baik Bapak Ibu guru hebat para pejuang pendidikan, demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam tugas 1.1.A.8. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Salam guru penggerak tergerak bergerak menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.